Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari GEL 4B akan mempresentasikan mengenai unpredictable eruption, surviving ST Helens through mitigation. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Syahila Pepsia dengan NIM 116. Saya dari Tamara Saida dengan NIM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM akhir 046. Saya Muhammad Firman Hakam Naja dengan NIM 108. Perkenalkan, nama saya Nanza Ersan dengan NIM 10122300. Adapun outline yang akan kami bahas pada presentasi hari ini adalah pertama adalah latar belakang, kedua karakteristik magma, ketiga karakteristik jenis erupsi terbaru, keempat potensi bahaya dan sumber daya, kelima metode pemantauan saat ini, dan yang terakhir adalah mitigasi bencana vulkanik. Latar belakang, di sini Gunung St. Helens berada di barat laut Amerika Serikat, khususnya di negara bagian Washington. Secara tektonik, gunung ini berada di zona subduksi Cascadia, di mana lempeng samudra Juan de Fuca menunjam ke bawah lempeng Amerika Utara. Proses subduksi ini menghasilkan pembentukan busur vulkanik Cascade Range yang mencakup Mountain St. Helens. Gunung ini dikenal luas setelah letusan dahsyat pada 18 Mei 1980 yang menyebabkan kerusakan besar, korban jiwa, dan perubahan landscape secara signifikan. Sebagai gunung api aktif yang terletak di pegunungan Cascade, keberadaan St. Helens menjadi fokus utama dalam pengembangan sistem pemantauan dan mitigasi bencana vulkanik di Amerika Serikat. Letusan tersebut memicu lahirnya berbagai kebijakan penelitian ilmiah dan sistem koordinasi antara lembaga yang dikenal sebagai Volcanic Risk Management System. Dengan latar belakang secara geologi yang kompleks dan ancaman erupsi yang terus dipantau, keberadaan Gunung St. Helens memiliki arti strategis baik dalam konteks ilmu pengetahuan, keselamatan publik, maupun pengelolaan sumber daya alam. Next. Magma Gunung St. Helens bersifat andesitik hingga desitik. Kandungan silikanya adalah 60-68%. Terbentuk dari diferensiasi magma basaltik yang terjebak dan berevolusi di ruang penyimpanan dangkal hingga menengah. Kekentalan dan kadar gas tinggi pada magma ini memicu erupsi eksplosif seperti letusan Plinian atau Pelean pada tahun 1980 yang menghasilkan kolom abu seluas 24 km dan aliran piroklastik. Aktivitas pasca letusan pada tahun 1980 yaitu tahun 2004 sampai 2008 didominasi dengan erupsi efusif dengan pembentukan kubah lava andesit sampai desit, menunjukkan variasi komposisi magma dan dalam sistem vulkanik. Next. Ya, selanjutnya karakteristik jenis erupsi. Erupsi Gunung St. Helens tahun 2004 sampai 2008 merupakan erupsi efusif yang ditandai oleh pertumbuhan lambat kubah lava di dalam kawah tanpa letusan eksplosif besar. Aktivitas ini tetap menimbulkan bahaya lokal seperti runtuhan kubah dan awan panas kecil serta memberikan informasi penting tentang perilaku magma dangkal dan deformasi permukaan. Menurut Blondie et al. Tahun 2008, karakteristik gas, kristal, dan tekanan magma mengidentifikasikan bahwa letusan tahun 2004 sampai 2008 merupakan lanjutan dari sistem magma dangkal yang tersisa dari erupsi tahun 1980-an dengan pengaruh degassing tertutup, closed system degassing, dan evolusi kristalisasi. Berikut ada videonya. Selanjutnya adalah potensi bahaya dan sumber daya yang dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder bahaya utama.
Bahaya primer sendiri berupa aliran piroklastik yang menghancurkan vegetasi dan infrastruktur di area seluas sekitar 550 km persegi berupa gas panas, abu, dan batuan vulkanik yang bergerak cepat dengan kecepatan lebih dari 300 km per jam. Yang kedua adalah lahar letusan yang terbentuk dari pencampuran material vulkanik dengan air berupa salju atau gletser. Yang ketiga ada gas beracun berupa CO2 dan SO2 yang mencapai stratosfer menyebabkan gangguan pernafasan dan kontaminasi air. Selanjutnya ada lontaran batu pijar yang diakibatkan karena runtuhnya lereng Gunung St. Helens pada tahun 1980 yang menghasilkan longsoran debris avalanche seluas 60 km persegi dengan volume 2,5 km persegi. Selanjutnya ada bahaya sekunder yang berupa banjir bandang akibat pencarian gletser, tanah longsor, dan abu vulkanik yang mengganggu penerbangan. Selanjutnya ada sumber daya dibagi menjadi dua, yaitu geotermal dan kesuburan tanah. Geotermal sendiri merupakan panas vulkanik yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Yang kedua ada kesuburan tanah, berupa abu vulkanik yang memperkaya mineral tanah di wilayah sekitarnya akibat dari erupsi Gunung St. Helens sendiri. Selanjutnya ada metode pemantauan saat ini menggunakan 4 metode pemantauan, yaitu pemantauan seismik, deformasi tanah, gas vulkanik, serta observasi visual dan termal. Pada pemantauan seismik sendiri digunakan untuk mendeteksi getaran tanah akibat pergeseran magma, retakan batuan, atau letusan kecil. Pemantauan deformasi tanah atau geodesi mengukur pergeseran tanah akibat tekanan magma menggunakan GPS, altimeter, dan citra satelit INSAR yang untuk mendeteksi pergeseran tanah baik secara vertikal maupun horizontal yang diakibatkan akibat penumpukan tekanan dari magma di bawah permukaan. Yang ketiga ada pemantauan gas vulkanik, digunakan untuk memantau komposisi dan volume gas dari kawah atau fumarol dengan spektrometer dan sensor lapangan. Metode ini digunakan menjadi tanda adanya peningkatan tekanan magma atau aktivitas vulkanik yang sedang berkembang. Selanjutnya ada observasi visual dan termal, digunakan untuk mengamati perubahan permukaan dan suhu kawah dengan kamera time-lapse, drone, dan citra satelit untuk mengukur suhu permukaan yang dapat menunjukkan zona panas baru atau aktivitas magma yang mendekati permukaan. Oke, selanjutnya adalah mitigasi bencana vulkanik. Dalam studi mitigasi bencana gunung berapi, ada beberapa hal yang penting untuk mengurangi tingkat resiko bahaya-bahaya terkait bencana tersebut, meliputi 1. Identifikasi bahaya serta zonasi dan penyusunan peta bahaya. 2. Pembentukan kaskade volcano observatory. 3. Pelatihan dan kesigapan pemantauan dan instrumentasi vulkanik. Dan 4 adalah peningkatan sistem peringatan dini. Yang pertama adalah identifikasi bahaya serta zonasi dan penyusunan peta bahaya. Nah, dalam gambar ini ditunjukkan oleh area yang memiliki perbedaan warna. Yang pertama adalah area jingga muda, menunjukkan bahwa area tersebut merupakan aliran lava. Pada area merah muda, itu menunjukkan bahwa area tersebut adalah aliran piroklastik dan lava, dan lahar juga. Dan yang terakhir adalah area warna merah hingga kuning menunjukkan area vulkanik, dan yang terakhir adalah area berwarna abu-abu itu menunjukkan area abu vulkanik. Kaskade Volcano Observatory merupakan respon langsung terhadap letusan besar Gunung St. Helens pada 18 Mei 1980 yang didirikan oleh USGS, yang mengungkap kelemahan sistem pemantauan vulkanik pada saat itu. Sebagai observatorium regional pertama di Amerika Serikat, CPO memantau gunung-gunung api di busur kaskade termasuk St. Helens dengan teknologi canggih seperti seismometer, GPS, altimeter, pemantauan gas, citra satelit, dan drone. Selain menyediakan deteksi dini, CPO juga berperan dalam komunikasi risiko kepada masyarakat dan pemerintah. Observatorium ini menjadi pusat riset dan edukasi kebencanaan, serta model internasional dalam pengelolaan risiko vulkanik. Selanjutnya ada pemantauan dan instrumentasi vulkanik. Setelah letusan pertama pada 1980, pemantauan gunung api ditingkatkan
secara besar-besaran, termasuk pemasangan sistem meter, pemantauan deformasi, pengukuran gas, dan pengamatan visual. Teknologi terus diperbarui seperti pengukuran GPS, INSA, dan sistem pengamatan akustik untuk mendeteksi aliran debris. INSA sendiri adalah Interferometric Scientific Aperture Radar, yaitu teknik penginderaan jauh berbasis radar yang digunakan untuk mengatur deformasi permukaan bumi secara akurat, bahkan hingga skala milimeter. Selanjutnya adalah pelatihan dan kesigapan masyarakat. Dilakukan latihan evaluasi, sosialisasi bahaya gunung api kepada masyarakat dan sekolah, serta peningkatan kesadaran publik melalui media dan lembaga pendidikan. Contohnya, negara bagian Washington mewajibkan sekolah-sekolah di zona bahaya lahan untuk melaksanakan latihan evaluasi tahunan. Selanjutnya ada peningkatan sistem peringatan dini. Perkembangan sistem perakilan erupsi termasuk penggunaan event tree pertama kali dilakukan oleh USG untuk memperkirakan skenario erupsi dan tingkat probabilitasnya. USGS sendiri adalah lembaga ilmiah federal di bawah Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah penelitian geologi termasuk pemantauan aktivitas vulkanik melalui pemasangan sensor seismik GPS dan pemantauan gas. Lalu sistem ini memungkinkan komunikasi risiko secara lebih efektif kepada pihak berwenang dan masyarakat. Next. Berikut Kita ambil kontribusi. sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.